Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurmala. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen ini terjadi dari masa ke masa yang dimana diawali dengan teori manajemen ilmiah sampai teori manajemen modern. Untuk mengetahui secara lebih lanjut lagi dari pemikiran tokoh dari teori manajemen ini, saya akan menguraikan beberapa teori manajemen ini. Teori manajemen ini kebagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk yang pertama, teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah ini berdiri pada tahun 1870 sampai 1930, di mana salah satu dari tokoh teori ini bernama Frederick Winslow Taylor. Beliau sering disebut Taylor. Beliau sendiri adalah manajemen dan penasihat perusahaan yang merupakan salah satu tokoh terbesar manajemen. Beliau juga sering dikenal sebagai Bapak manajemen ilmiah. Berdasarkan penelitian dan analisisnya, ditetapkan beberapa prinsip baru yang menggantikan prinsip lama, yang dimana sistem trial and error. Kesimpulan dan penelitian tersebut adalah perusahaan akan mendapatkan hasil yang memuaskan apabila pekerjaan yang akan dilakukan atau dilaksanakan dengan memperhatikan contohnya dari segi teknologi maupun pelaksanaannya. Nah, untuk yang kedua yakni teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini berdiri pada tahun 1900 sampai 1940, di mana teori organik klasik ini ditokohi oleh Henry Fayol. Beliau mengemukakan teori dari teknik administrasi sebagai dasar pengelola organisasi, yang dimana diungkapkan dalam bukunya yang berjudul Administration Industrial et General atau General and Industrial Management. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Fayol dan Taylor ini mengemukakan hal-hal yang sama, di mana prinsip manajemen tertentu yang harus dipelajari oleh manajer maupun karyawan. Akan tetapi, Fayol sendiri lebih menitik beratkan kepada manajer tingkat bawah, sementara Taylor kepada manajer tingkat menengah atau tingkat atas. Untuk yang ketiga yakni teori hubungan manusia, di mana teori hubungan manusia ini sering disebut atau sering dinamakan non-klasik. Nah, teori non-klasik ini berdiri pada tahun 1930 sampai 1940, di mana teori ini lahir karena pendekatan klasik pendekatan klasik ini tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan oleh teori ini sendiri. Teori ini melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Salah satunya dari tokoh teori hubungan manusiawi adalah Hugo Mansterberg. Nah, beliau merupakan bapak psikologi industri, yang dimana bukunya bernama Psikologi and Industrial Efficiency. Beliau menguraikan bahwa diperlukan tiga hal untuk mencapai produktivitas. Nah, yang pertama yakni penemuan best possible version, yang dimana yang kedua yakni penciptaan best possible work. Yang ketiga penggunaan best possible effect. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir ini teori manajemen modern, atau teori manajemen modern ini berdiri pada tahun 1940 sampai sekarang. Nah, tokohnya adalah Douglas McGregor, yang dimana Douglas McGregor ini terkenal dengan teori X dan Y. Nah, untuk teori XY ini merupakan salah satu teori perilaku. Menurut asumsi teori X sendiri dari McGregor, bahwa orang-orang ini pada hakikatnya adalah, pertama, pada dasarnya pegawai tidak menyukai pekerjaan. Yang kedua, karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa atau dikendalikan atau diancam. Nah, yang ketiga yakni para pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari pengarahan.
Untuk menyadari keluhan dari asumsi teori X, maka Gregor ini memberikan alternatif dari teori lain yang dinamakan teori Y. Nah, isi dari teori Y ini, yang pertama, pekerjaan ini pada hakikatnya seperti bermain, dapat memberikan kepuasan kepada orang. Untuk yang kedua, yaitu manusia dapat mengawasi diri sendiri. Yang ketiga, motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhan. Yang keempat, orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.